Kali ini kita akan belajar pecahan. Pecahan ini sebetulnya sudah dipelajari ketika SD dulu ya. Jadi di SMP diulang kembali, direview kembali dengan lebih detail lagi. Yuk kita mulai belajarnya. Apa sih sebetulnya pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Ya, jadi kalau misalkan nih perhatikan ada gambar pizza. Yang sudah dimakan ada 1 potong, total pizzanya ada 4 potong. Berarti pizza yang sudah dimakan adalah 1 dari 4. 1 bagian dari 4 potong. Pecahannya 1/4. Sementara pizza yang belum dimakan ada 3 potong dari 4 potong. Berarti yang belum dimakan pecahannya adalah 3/4. Bentuk umumnya pasti sudah tahu ya, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Yang pertama akan kita pelajari adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti pada contoh 1/4, jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka 2, hasilnya 2/8. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8. Atau kita bisa menggunakan pembagian. 3/12, 3-nya pembilang, 12 penyebut, sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/4. Berarti 3/12 senilai dengan 1/4. Berikutnya yuk kita coba 2/5 misalnya ya. Kita mau cari pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 sama-sama kita kalikan dengan angka 2 misalnya ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti 2/5 itu senilai dengan 4/10. Kemudian misalkan 9/15, kita mau coba sederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 9 dan 15 sama-sama kita bagi dengan angka 3. Berapa hasilnya? 9 dibagi 3 adalah 3, 15 dibagi 3, 5. Berarti 9/15 kalau disederhanakan adalah 3/5. Supaya lebih jelas, perhatikan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 3 macam ya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jadi ada 2 pecahan yang penyebutnya sama. Nih kita lihat ya, kalau penyebutnya sama, maka kita bisa langsung bandingkan nilai pembilangnya. Jadi gampang, langsung aja pembilangnya. Kalau 5 sama 5 ini kan penyebutnya sama, 7 sama 7 penyebutnya udah sama. Kita lihat pembilangnya, 3 sama 1 kan lebih besar 3. Berarti ya sudah 3/5 lebih besar dari 1/5. Gitu, gampang ya. Kemudian lihat 7 penyebutnya sudah sama. Kita lihat 2 sama 5. 2 lebih kecil dari 5. Berarti 2/7 lebih kecil dari 5/7. Nah itu kalau penyebutnya sama. Berikutnya bagaimana kalau pembilangnya yang sama ya. Jadi angka di atasnya yang sama. Maka kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil nilainya. Yuk kita lihat nih. 5/8, 5/11. 5-nya udah sama. Kita lihat 8 sama 11. Semakin besar penyebutnya semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 8 kan lebih besar dari 11. Artinya 5/8 itu lebih besar daripada 5/11. Gitu. Nah yuk satu lagi nih. 2/5, 2/7. 2-nya sama pembilangnya. Ingat, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 2/5 lebih besar dari 2/7. Gitu ya. Jadi kalau penyebut yang dibandingkan itu terbalik. Contoh nih satu lagi nih. Misalkan 6/11 kita bandingkan sama 6/8 ya. Lihat, 11 sama 8 mana yang lebih gede? Gedean 11. Berarti pecahannya lebih kecil. 6/11 lebih kecil dari 6/8. Nah, begitu. Satu lagi, jika pembilang dan penyebut dua-duanya beda, kita kalikan silang. Ya, kalian lihat caranya yang di dalam kotak. Yuk kita langsung contoh. 4/7 dan 5/8. Kita nggak usah lihat ininya ya, nggak usah lihat penyebutnya karena penyebutnya kan sama-sama dikalikan ya. Berarti kita lihat kali silangnya aja. 4 dikalikan dengan 8. Terus 5 dikalikan dengan 7. Berapa hasilnya? Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Itu aja yang kita lihat ya. Jadi 4 dikalikan dengan 8, 32. 5 dikalikan dengan 7, itu hasilnya adalah 37.
Ya sudah, 32 lebih kecil daripada 35. Ya, gitu caranya. Yuk kita coba satu lagi. 3/8 dengan 7/11. Caranya kita langsung kalikan 3 dengan 11. 3 dikalikan 11. Kemudian 7 dikalikan 8. 7 kali 8 berapa? 56 ya. Nah, oke, 3 kali 11 33. 7 kali 8 56. Jadi lebih kecil. Berarti jawabannya 3/8 lebih kecil dari 7/11 atau 3/8 kurang dari 7/11. Selanjutnya kita belajar mengenai desimal, persen, dan per mil. Desimal itu adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat dulu penyebutnya menjadi angka yang belakangnya 0 ya, sampai bisa terbentuk angka 0, coba yuk. Yang pertama, 4/5 nih contohnya ya. 4/5 penyebutnya kita buat dulu menjadi 10. Ya, 5 dikalikan berapa biar jadi 10? Dikalikan 2. Berarti kalau 5 dikali 2, 4 juga dikalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Bawahnya 10. 8/10 sama dengan 0,8. Selanjutnya, 17/25. Nah, 25-nya ini si penyebutnya kita coba kalikan supaya jadi 100. 25 dikali berapa biar jadi 100? Ayo. 25 kita kalikan dengan 4. Kalau bawahnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 17 kali 4 itu adalah 68 ya. Jadi 68. Jadi 17/25 kalau dibuat desimal adalah 0,68 ya. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita ganti merah lagi deh warnanya ya. Merah aja, merah. Nah, yang ketiga 125 nih penyebutnya. 125 kita rubah berarti karena 3 angka, kita rubah jadi 1000 bawahnya ya. 125 dikali berapa biar jadi 1000? Dikali 8. 125 kali 8 berarti 11 juga harus kita kalikan dengan 8. Berarti 88. 88/1000 berarti 3 angka di belakang koma ya. 0,088. Seperti itu ya, cara mudah untuk membuat merubah pecahan menjadi desimal. Oke, selanjutnya persen. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Jadi sebetulnya persen itu adalah singkatan dari per 100. Dilambangkan dengan lambang yang seperti itu ya, simbol persen. Nah, cara bikinnya juga gampang. Tinggal dirubah aja penyebutnya jadi 100. Yuk kita coba 5/8. 8 dikali berapa biar jadi 100? 8 biar jadi 100 itu dikali 12,5. Kalau bawahnya dikali 12,5, atas juga harus dikalikan dengan 12,5. 5 dikali 12,5 itu adalah 62,5. Jadi jawabannya 62,5% ya. Selanjutnya 9/10. Kita rubah dulu penyebutnya menjadi 100 ya. 10 dikalikan berapa supaya jadi 100? Berarti penyebutnya itu adalah 10 dikali 10 ya. Oke, karena di bawahnya dikalikan dengan 10, atasnya juga dikali 10. Jadi 9 kali 10 90. Udah 90/100 adalah 90%. Selanjutnya kita belajar mengenai per mil. Nah, kalau per mil bedanya adalah dia per 1000. Kalau persen per 100, per mil adalah per 1000. Biasa dinyatakan dengan simbol, nah seperti itu ya. Nah, contohnya 3/125 itu kita rubah dulu bawahnya jadi per 1000. Dikali berapa biar jadi 1000? Nah, berapa hasilnya? Yuk kita coba yuk. 5/8. Kita rubah dulu 8-nya menjadi 1000. 8 biar jadi 1000 dikali 125. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 125 ya. 5 dikali 125 itu adalah 625 ya. 625 per 1000. Berarti sama saja 625 per mil. Itu jawabannya. Kemudian selanjutnya 9/25. 25-nya kita rubah dulu menjadi 1000. 25 biar jadi 1000 itu kita kali dengan 40. Bawahnya dikali 40, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 40.
40. 9 dikali 40 sama dengan 360. Ya udah, dapat lagi jawabannya 360 per mil. Gitu ya. Mirip-mirip dengan persen, cuman bedanya dia per 1000. Gitu aja. Selanjutnya kita belajar mengenai operasi hitung pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan nih yang pertama. Ini juga sudah dipelajari ya waktu SD ya, berkaitan erat dengan KPK. Jadi kalau mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Langkah yang pertama tentu saja adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu berarti kan kita mengalihkan dengan berapa penyebutnya, pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka yang sama, baru kemudian pembilangnya kita operasikan. Selain menggunakan KPK, kita juga bisa mengalihkan silang nih, seperti bentuk di bawah ini ya. Nah, yuk kita coba langsung di soal ya. Yang pertama ini kalau misalkan penyebutnya semuanya sama, ada 3 pecahan penyebutnya semua sama, ini sih gampang, langsung kita operasikan saja pembilangnya ya. 5 tambah 1, 6, 6 kurang 4, 2. Jadi jawabannya 2/9. Nah, yang PR itu adalah kalau penyebutnya berbeda. Seperti yang ini, 2/7 ditambah 2/3. Nih, kalau mau pakai cara yang ini ya. B dikalikan dengan D. B dikalikan D berarti kan 7 dikalikan dengan 3 nih. Berarti penyebutnya adalah 21. Nah, kemudian kita kali silang. 2 dikalikan dengan 3 ya. 6, 2 kalikan 7 itu adalah 14. Baru deh kita tambahin. 6 ditambah 14 itu adalah 20. Berarti jawabannya 20/21. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya, operasi perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian gampang banget. Kalau yang namanya perkalian pecahan, tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Seperti contoh 4/11 dikali 5/8 itu adalah 20/88. Nah, kalau 3/7 kali 7/12, kalikan lagi. 3 kali 7, 21. 7 kali 12 itu adalah 84. Gitu ya. Masih bisa nggak nih disederhanain? Kalau masih bisa disederhanakan, kita coba sederhanakan. Bisa nih 21 dibagi 21 nih. 84 juga bisa dibagi 21 ya. Kita perkecil sampai yang paling sederhana itu berarti yang paling sederhananya adalah 1/4 gitu ya. Ini contoh untuk perkalian. Nah, coba sekarang kalau pembagian. Kalau pembagian caranya seperti yang di kotak ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi pecahan yang keduanya dibalik. Coba nih 8/9 dibagi 11/20 sama dengan 8/9 dikali 20/11. Ya, sama dengan 8 kali 20 160. 9 kali 11 adalah 99. Jawabannya 160/99. Itu tadi cara untuk mengoperasikan bilangan-bilangan pecahan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, adik-adik harus banyak latihan soal ya. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita. Semoga bermanfaat ya. Dibaca lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.